Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Di balik barisan pengamanan aksi demonstrasi di kota Surabaya, ada kisah lelah, dedikasi, dan doa yang mengiringi setiap langkah personel Polrestabes Surabaya. Pasca aksi unjuk rasa di sekitar Mapolres Salatiga, Polda Jawa Tengah yang sempat diwarnai penggunaan gas air mata, kepolisian bergerak cepat untuk memastikan kondisi warga tetap aman. Penyaluran bantuan infak Kota Tanjung Balai kembali dilakukan sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat yang membutuhkan. Kapolresta Cilacap, Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Budi Adi Buwono, pimpin patroli skala besar untuk ciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam hari ini, hari Senin, tanggal 1 September tahun 2025, kami Polresta Cilacap akan melaksanakan patroli skala besar, yang mana tujuan patroli ini adalah untuk menciptakan kondusivitas wilayah hukum Polresta Cilacap. Kami akan melaksanakan patroli, menyusuri jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Cilacap. Tentunya kami juga akan berpatroli di daerah-daerah kerawanan sehingga terciptanya kondusivitas dan wilayah Kabupaten Cilacap aman, tidak ada kejadian menonjol yang akan berdampak kepada masyarakat yang ada di wilayah kita. Polres Situbondo, Polda Jawa Timur, melaksanakan patroli skala besar dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas aman dan kondusif pada Minggu malam 31 Agustus 2025. Kegiatan patroli tersebut menyasar sejumlah objek vital dan pusat keramaian di wilayah Kabupaten Situbondo. Patroli gabungan ini melibatkan personel Polres Situbondo, Kodim 0823 Situbondo, dan Satpol PP sebagai langkah proaktif guna menyikapi perkembangan situasi terkini guna menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat. Selama patroli berlangsung, aparat tidak hanya melakukan pemantauan situasi Kamtibmas, tetapi juga berdialog dengan warga dan menyampaikan imbauan Kamtibmas secara langsung kepada masyarakat yang ditemui di sepanjang rute patroli agar masyarakat bijak dalam bermedsos dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Situasi Kamtibmas beberapa hari belakangan sampai dengan hari ini dapat berjalan dengan kondusif, meskipun ada beberapa kegiatan-kegiatan, aksi-aksi penyampaian aspirasi, semua bisa berjalan dengan tertib, dengan damai, dan dengan lancar. Alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, semua elemen masyarakat, sama-sama menjaga Kabupaten Situbondo bisa berjalan dengan kondusif. Ya, itu tentu sudah menjadi perintah dari pimpinan, kemudian kami menindaklanjuti guna mendukung atau menjaga situasi tetap berjalan kondusif. Salah satunya kami Polres dengan Kodim, dengan TNI,
kemudian dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga elemen masyarakat sama-sama melaksanakan patroli semata-mata menjaga wilayah kabupaten di Situbondo berjalan aman, berjalan tertib, dan tidak ada gangguan-gangguan yang berpotensi terhadap terjadinya kekacauan dan lain sebagainya. Dengan kegiatan rutin seperti ini, Polres Situbondo berupaya menghadirkan rasa aman sekaligus mencegah potensi gangguan Kamtibmas sejak dini. Adapun sejumlah lokasi yang menjadi sasaran patroli antara lain alun-alun Situbondo, Terminal Situbondo, Kantor Samsat Polres Situbondo, dan Kantor DPRD Kabupaten Situbondo. Dari Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, melepas keberangkatan 100 personel Satuan Brimopolda NTT yang ditugaskan bawa kendali operasi atau BKO ke Polda Metro Jaya dalam rangka penebalan pengamanan aksi unjuk rasa. Kegiatan pelepasan tersebut berlangsung melalui apel keberangkatan di Bandara El Tari Kupang pada Selasa tanggal 2 September 2025. Berikut laporan dari personel Humas Polda NTT, Bribda Egita Salza untuk Anda. Pemirsa, Kapolda NTT, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI melepas keberangkatan 100 personil Brimopda Polda NTT untuk melaksanakan BKO di Polda Metro Jaya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam arahannya, Kapolda NTT Irjen Polisi Rudi Darmoko menyebut bahwa penugasan ini merupakan amanah dan kepercayaan besar dari pimpinan Polri kepada Brimopolda NTT. Karena itu tugas mulia ini dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, kebanggaan dan profesionalisme sejati sebagai bayangkara. Kapolda juga berpesan agar seluruh personel selalu mengutamakan keselamatan diri dan rekan, menjaga kekompakan tim serta memelihara kondisi fisik serta mental. Dengan penuh semangat dan kebanggaan, 100 personel Brimopolda NTT diberangkatkan menuju Jakarta untuk memperkuat jajaran Polda Metro Jaya dalam menjaga stabilitas keamanan sosial. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza, Bithumas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih. Salam presisi. Petugas Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat, terus mendalami kasus temuan 5 jenazah yang terkubur di halaman belakang rumahnya pada Selasa siang. Petugas telah memeriksa 5 orang saksi serta mengamankan sejumlah barang bukti terkait tewasnya keluarga juragan sembako tersebut. Saat ini petugas masih menunggu hasil autopsi guna memastikan penyebab utama kematian korban sebelum akhirnya dikubur dalam satu liang. Penyelidikan maraton dilakukan petugas Satreskrim Polres Indramayu terkait kasus temuan 5 jenazah di sebuah rumah di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu Selasa siang. Petugas telah membawa ke-5 jenazah juragan sembako tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Kelimanya merupakan satu keluarga, yakni suami istri Budi dan Eus Sahroni, orang tua serta anak usia 7 tahun dan bayi berusia 8 bulan. Kelimanya ditemukan tewas di dalam satu liang di halaman belakang rumah tak jauh dari pohon nangka. Bahkan seluruh korban diperkirakan telah meninggal lebih dari 2 hari karena sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Petugas pun masih menunggu hasil otopsi guna memastikan penyebab utama kematian korban. Dari kasus yang menggemparkan warga Kabupaten Indramayu ini, petugas telah memeriksa 5 orang saksi. Sejumlah barang bukti juga telah diamankan, diantaranya cangkul, ember, serta sprei yang terdapat bercak darah. Petugas pun masih melakukan inventarisir di sekitar lokasi guna memastikan ada atau tidaknya barang-barang korban yang hilang. Untuk tindakan kepolisian telah meminta keterangan sebanyak 5 orang, kemudian jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Perlu kami jelaskan bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut. Bahwa Polsek Indramayu Kota menerima laporan dari masyarakat perihal adanya bau
busuk dari sebuah rumah. Kemudian Kapolsek Kota koordinasi dengan Kasat Reskrim dan tim Inafis yang langsung ke TKP. Di TKP ditunjukinlah gundukan tanah di belakang rumah tersebut. Setelah dilakukan penggalian, ditemukanlah diangkat sebanyak 5 jenazah, yang mana terdiri dari 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Sementara terungkapnya temuan jenazah ini berawal dari kecurigaan keluarga yang sulit menghubungi korban sejak hari Kamis. Keluarga yang mendatangi rumah dan mendobrak pintu depan terkejut mendapati banyak bercak darah hingga adanya kaki yang menyembul dari gundukan tanah. Dari Humas Polres Indramayu, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan penanganan kasus kendaraan taktis atau rantis Brimob yang diduga menabrak pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan hingga meninggal dunia akan dilanjutkan ke ranah pidana. Hal tersebut disampaikan usai sidang Komisi Kode Etik Polri pada Rabu siang. Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan penanganan kasus kendaraan taktis atau rantis Brimob yang diduga menabrak pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan hingga meninggal dunia akan dilanjutkan ke ranah pidana. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, berkas perkara kasus rantis penabrak pengemudi ojek online telah dilimpahkan pada Divisi Profesi dan Pengamanan ke Barreskrim Polri. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B. Dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Sementara itu, Komisioner Kompolnas Muhammad Hoirul Anam juga menjelaskan bahwa selama proses persidangan, terduga pelanggar mengungkapkan penyesalan atas tragedi ini dan menyampaikan permohonan maaf serta bela sungkawa kepada keluarga korban. Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga, bela sungkawa terhadap keluarga, ya, yang dia memang nggak ngira. Lah mungkin 2 konteks itulah yang menjadikan dia memilih untuk berpikir dulu untuk menyatakan sikapnya. Dia akan berdiskusi dulu katanya tadi sama pihak keluarganya, sama istri dan keluarganya. Dia mau berdiskusi itu, karena memang di sisi yang lain dia merasakan bagaimana tanggung jawab tugasnya, di sisi yang lain dia juga menyatakan kesedihannya, bela sungkawanya terhadap keluarga korban. Ya, permintaan maaf tadi sempat 2 kali gitu disampaikan, mohon maaf, bela sungkawa terhadap keluarga korban. Menurut kami ini sikap yang sangat baik gitu ya. Tinggal memang harus kita refleksikan bersama-sama. Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak terhormat kepada Komisaris Polisi Kosmas Kagae atas keterlibatannya dalam kasus rantis yang menyebabkan pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia. Pada kesempatan ini, Polri menyatakan komitmennya bersama stakeholder terkait untuk menyelesaikan perkara ini secara transparan dan memberikan keadilan bagi keluarga korban. Tim Liputan Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.